Buku Dunia Arab The Arab A Short History, pengarang Philip Kahiti, bekas guru besar dalam kesusastraan, bahasa-bahasa Samyah, pada Universitas Princeton, Amerika Serikat halaman 181 sampai dengan halaman 185. Penyusupan pertama dari bentuk, pikiran-pikiran baru dari Eropah Barat terutama filsafat dan ketabiban berarti permulaan berakhirnya, abad-abad gelap, dan berakhirnya skolastik. Dikobarkan oleh suatu kontak dengan alam pikiran Arab, dan dipercepat oleh pertemuan baru dengan pengetahuan Yunani, maka perhatian orang-orang Eropah dalam ilmu pengetahuan dan filsafat membawa mereka dengan cepat ke suatu watak intelektual sendiri yang bebas dan buahnya masih kita petik hingga sekarang. Di sini hanya dapat kita kemukakan beberapa orang dari ahli-ahli filsafat Spanyol Islam yang ternama. Intufail, meninggal dunia pada 1185, adalah yang paling termasyur. Buah karangannya yang terbaik ialah sebuah roman asli berdasar filsafat. Dan nama buku itu ialah Hajj Ibn Jakzan. Dasar pikiran yang terkandung di dalamnya ialah tentang kemampuan manusia untuk beroleh pengetahuan tentang keadaan-keadaan di luar dunia ini. Dan oleh karena pengetahuan tersebut manusia itu lambat laun merasa bahwa ia sebenarnya adalah bergantung pada suatu yang maha sempurna. Cerita ini adalah salah sebuah cerita yang terindah dan paling asli dalam abad pertengahan, diterjemahkan untuk pertama kali ke dalam bahasa Latin oleh Edward Pocoque yang bungsu dalam tahun 1671, kemudian ke dalam kebanyakan bahasa-bahasa Eropa, termasuk bahasa Belanda, 1672. Terjemahannya dalam bahasa Rusia terbit dalam tahun 1920 dan terjemahan yang terbaru dalam bahasa Spanyol dalam tahun 1934. Ada orang yang melihat dalam buah karangan ini dasar-dasar cerita Robinson Crusoe. Ahli filsafat Islam yang terbesar, dilihat dari pengaruhnya, teristimewa pada Barat, adalah ahli astronomi Arab Hispano, seorang dokter dan komentator Aristoteles dan namanya ialah Averroes, bahasa Arab, Ibn Rasja. Ia lahir di Cordoba dalam tahun 1126. Sumbangan Averroes yang paling berharga kepada ilmu ketabiban, adalah buah karangannya yang membentangkan fungsi selaput jaringan dengan seksama, dan kepastian yang diberikannya, bahwa orang tidak mungkin dua kali dihinggapi penyakit cacar. Di kalangan orang Yahudi dan Kristen ia dikenal terutama sebagai komentator Aristoteles. Seorang komentator dari abad pertengahan ini harus diperhatikan adalah seorang pengarang yang menyusun buah karangan berisikan filsafat dan ilmu pengetahuan dengan mempergunakan naskah-naskah lama sebagai latar belakang dan dasar. Berhubung dengan itu, maka komentar-komentar Averroes adalah suatu rangkaian risalah, di mana terpakai sebagian dari titel-titel buah karangan Aristoteles dan di mana isi dari buah karangan itu diuraikan. Ia sebenarnya lebih mendekati alam pikiran Eropah Kristen daripada Asia atau Afrika Islam. Di mata dunia Barat dialah seorang komentator, seperti Aristoteles seorang guru. Pikiran penganut-penganut skolastik Kristen dan pikiran sarjana-sarjana asli dari Eropah abad pertengahan, jika dibandingkan dengan pengarang lain manapun juga, maka mereka lebih kuat dipengaruhi oleh karangan Averroes mengenai Aristoteles. Dari akhir abad ke-12 sampai akhir abad ke-16, aliran Avenoisme lah yang memegang peranan utama dalam lapangan filsafat walaupun ada reaksi keagamaan yang kolot. Yang mula-mula timbul di kalangan Islam di Spanyol, kemudian di kalangan ahli-ahli Talmud dan akhirnya di kalangan pendeta-pendeta Kristen. Averroes adalah penganut paham rasional dan menuntut agar sesuatu terkecuali dogma-dogma kepercayaan yang terkenal takluk kepada akal yang sehat. Tetapi ia bukanlah bapak pencipta mulhidin, Friedhof Frigidenkreuz, dan kemurtatan, dan bukan musuh yang besar dari kepercayaan agama, seperti yang banyak orang katakan. Komentator Islam terdahulu tentang Aristoteles menganggap sejumlah karangan-karangan yang mengandung kebimbangan yang diwajibkan pada Universitas Paris dan lembaga-lembaga bersifat neoplatonis. Filsafat Averroes berusaha mengembalikan ajaran-ajaran Aristoteles yang lebih murni dan lebih berdasarkan ilmu pengetahuan. Setelah soal-soal yang tak dapat diterima oleh pembesar gereja disaring, maka tulisan-tulisan Averroes menjadi buku pelajaran yang diwajibkan pada Universitas Paris dan lembaga-lembaga perguruan tinggi lainnya. Dengan segala ajaran-ajaran baik dan ajaran sesat yang dikatakan orang berasal dari Avemotis. Gerakan intelektual yang dicipta oleh Averroes tinggal tetap menjadi faktor hidup di dalam cara berpikirnya orang-orang Eropah, sampai kepada lahirnya ilmu pengetahuan modern yang eksperimental. Sesudah Averroes, maka yang terkemuka sekali di antara ahli filsafat di masa itu,
Ialah seorang murid dan teman seabad dari Averroes sendiri. Ia seorang Yahudi, dan namanya ialah Musa ben Maimon atau Maimonides yang terkenal itu, seorang yang termasyhur di kalangan tabib-tabib Yahudi dan ahli-ahli filsafat dari seluruh zaman Arab. Ia dilahirkan di Cordoba pada 1135, tetapi keluarganya meninggalkan negeri itu karena tuntutan orang-orang Muslim dan tinggal di Kairo kira-kira pada tahun 1165. Pendapat beberapa pengarang riwayat hidup, yang mengatakan bahwa di muka umum di Spanyol ia mengaku memeluk agama Islam, tetapi secara diam-diam ia masih memeluk agama Judaisme. Belum berapa lama berselang masih merupakan soal yang hangat dan kecaman yang pedas. Di Kairo, ia menjadi dokter pribadi Saladin yang ternama itu, dan juga dari anaknya. Sejak tahun 277 sembahyang agama dari persekutuan Yahudi di Kairo dipimpinnya sendiri, ia meninggal dunia pada tahun 1204. Sesuai dengan permintaannya, maka mayatnya diangkut melalui jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Musa dan dikuburkan di Tiberias. Dewasa ini kuburannya masih sering diziarahi oleh Renu Safir Musfair, orang Yahudi yang miskin dan sedang menderita sakit di Mesir modern sekarang. Sering coba menyembuhkan penyakitnya dengan jalan menginap satu malam di kamar-kamar di bawah tanah, yang didapati di sinagoge Rabbi Musa ben Maimon di Kairo. Dari sebuah peribahasa populer di kalangan Yahudi, yang berbunyi, dari Musa ke Musa, Mendel Sohn, tidak ada orang lain, selain Musa. Ternyatalah kedudukannya yang istimewa itu dan yang senantiasa dihormati oleh bangsa Yahudi. Maimonides harum namanya sebagai ahli astronomi ilmu ketuhanan, sebagai tabib dan terutama sebagai ahli filsafat. Ia perbaiki cara-cara bersunat. Ia berpendapat bahwa penyakit wasir disebabkan kesurukan dan ia menganjurkan supaya orang yang berpenyakit sedemikian makan berpantang, terutama berpantang daging. Juga ia mempunyai pandangan-pandangan baru dalam lapangan kesehatan. Buah karangannya yang berharga tentang filsafat berkepala Dalalat al-Hairin, sebuah pedoman bagi orang yang ragu-ragu. Dalam buku ini ia mencoba merapatkan perhubungan ilmu ketuhanan Yahudi dengan aliran Aristotelian Islam, atau lebih luas lagi merapatkan kepercayaan dengan akal. Ilham sebagai yang diperoleh Nabi ditafsirkannya sebagai pengalaman-pengalaman jiwa. Dalam soal ini ia namakan dirinya sebagai jago pengertian ilmu pengetahuan terhadap fundamentalisme di Injil. Sehingga menimbulkan amarah pada ahli ilmu ketuhanan konservatif, dan menamakan bukunya suatu, Dalalah, pedoman makar, jalan sesat. Pandangan-pandangan filsafatnya, yang diuraikan dalam buku ini atau buku lain, menunjukkan adanya persamaan dengan Averroes, walaupun perhubungan pertumbuhan antara kedua-duanya tidak ada. Sama halnya dengan Averroes, ia tidak pandai berbahasa Yunani dan senantiasa harus mencari terjemahan-terjemahan Arab. Dalil ciptaan yang dikemukakannya, tetapi tidak dianutnya, adalah dalil atau mistis. Dalil ini berbeda dari dua dalil lainnya yang dijunjung tinggi oleh ahli-ahli pikir Arab, yakni teori fundamental, bahwa Tuhan adalah pencipta tiap-tiap benda, dan teori filsafat Neoplatonis dan Aristotelian. Buku-bukunya, terkecuali satu, ditulis dalam bahasa Arab semuanya, tetapi dengan aksara Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan kemudian sebagian ke dalam bahasa Latin. Pengaruhnya yang mendalam, terutama berlaku atas orang-orang Yahudi Kristen sampai abad ke-18. Buku-buku itu merupakan alat utama untuk menyebarkan alam pikiran Yahudi memasuki alam pikiran lainnya. Pengecam-pengecam modern melihat kembali pengaruh itu pada rahib-rahib St. Dominicus, sedang pada buah karangan Albertus Magnus dan seorang lawannya bernama Duns Scotus. Selanjutnya pada buah ciptaan Spinoza dan kan pengaruh tersebut masih terbukti. Ahli tasawuf yang memberi pimpinan di kala itu adalah seorang Arab Hispano juga, yang paling banyak mencerminkan jiwa sufisme Islam. Ibn Arabi hidup dan bekerja di Sevilla, tetapi meninggal dunia pada tahun 1240 di Damasik, di mana kuburannya masih tertegak. Dalam salah sebuah ciptaannya, ia menjelaskan perjalanan malam dan mikraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam uraian itu ia memperlihatkan dirinya sebagai perintis buah karangan yang termasyhur dari Dante. Pada akhir abad ke-13, ilmu pengetahuan dan filsafat Arab telah sampai ke Eropa. Jalan yang ditempuhnya adalah pintu gerbang Toledo melalui Gunung Pirenea, terus ke Provence dan sela-sela Gunung Alpina ke Lotharingen, Jerman dan Eropa Tengah, selanjutnya melintasi The Channel ke Inggris. Kota-kota Marseille, Toulouse, Narbonne, Montpellier adalah pusat-pusat alam pikiran Arab di Perancis. Pusatnya di sebelah timur Perancis ialah Cluny, dan di dalam bihara yang masyhur dari tempat tersebut didapati sejumlah hirap-hirap Spanyol. Selama abad ke-12 Cluny-lah yang menjadi pusat utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan Arab. Kepala bihara itu, Peter the Venerable, 1141,
adalah pemimpin penterjemahan Quran pertama kali dilakukan ke dalam bahasa Latin. Di samping itu masih ada berbagai selebaran yang ditunjukkan menyerang Quran. Ilmu pengetahuan Arab yang masuk ke Lotharingen pada abad ke-10 menyebabkan daerah itu sampai 2 abad berikutnya menjadi suatu pusat pengaruh ilmu pengetahuan. Luik, Gorze, Keulen dan kota-kota Lotharingen lainnya menjadi tanah yang subur bagi pesemaian ilmu pengetahuan Arab. Dari Lotharingenlah ilmu pengetahuan Arab itu terpencar ke segala sudut negeri Jerman lainnya. Selanjutnya oleh orang yang dilahirkan atau dididik di Lotharingenlah ilmu pengetahuan tersebut tersebar ke Normandia. Ilmu pengetahuan Spanyol Arab telah memasuki seluruh Eropa Barat. Pekerjaan Spanyol sebagai pengantara telah selesai.